Itu yang salah satunya yang membuat saya, makanya saya bekerja kanvas secara simultan. Satu ditekuni 2 minggu, nggak pernah jauh. Kadang-kadang 10 kanvas, gitu ya. 8, 10 kanvas. Kasih dasar dulu bisa semua gitu. Ya, saya Atau daftar. apa gitu ya. Yang penting hasil akhir berbeda kalau saya. Ya. Jadi kayak sistematika fabrikasi, tapi hasil akhirnya berbeda gitu kan. Jadi bukan pabrik kalau saya pikir. Tapi cara mengerjakannya memang metodis sekali. Ini nunggu ini kering, saya pindah ke sini. Dan udah kering, baru timpah warna berikutnya sini gitu kan. Nah gitu kan. Jadi itu memang teknis harus dikuasai oleh tipikal perupa kayak saya gitu. Saya menyadari itu gitu ya. Mungkin ada kali yang waktu itu ya, kalau misalnya pernah membuat sangat senang, terus tiba-tiba harus dijual, ada pernah gitu? Oh, ada apa? Banyak kan? Sebetulnya gini, karya yang sangat cocok sekali sayang untuk dijual kan. Sayang, dilematis ya. Tapi kan wajar kan, itu wajar. Kayak saya nih, saya menjelang mau pameran tunggal. Ada beberapa ngejapri, kan saya ambil ini, udah ada satu udah lari dulu. Bakal ya udah saya set untuk pameran tunggal tuh, misalnya 220 ukurannya, diambil orang udah, langsung diambil. Udah saya ambil aja. Itu kan saya jadi artinya jadi opong lagi kan, nggak akan penuh solid terus gitu. Jadi harusnya kan bertahan, nggak juga nantinya pameran kan. Tapi dilematis kan, apalagi saat ini gitu ya, saat ini sudah pandemi ini gitu, terasa gitu adalah. Tapi ya secara jujur, jadi kalau penyuka lukisan itu ternyata kayak orang penyuka beli batu ya, kayak gitu kan. Dia suka, saya warnanya aja, datang kan ada yang baru kan, warnanya apa kan gitu. Itu sering saya dengar. Coba kirim foto aja gitu ya. Jadi memang fanatik. Ada juga. Fanatis juga mereka tuh. Jadi orang ada yang senang saya itu cuma warna aja, ada kan. Banyak kan. Sekarang ada coretan-coretan lebih bebas, lebih ekspresif gitu. Ada yang suka gitu juga, ada yang suka gitu. Dan mereka rata-rata berulang membelinya, berulang. Dan kita bisa buktikan bahwa itu memang berulang-ulang dia beli. Nggak pernah beli satu karya, ya satu. Bersyukur saya sih, tapi kan artinya tuh saya juga nggak banyak pikir apa yang dia sukai bagian mananya sih gitu. Cara dia menilai lukisan dan perlu kita melihat lukisan berbeda tuh kan. Ya kan mungkin dia terobsesi. Contohnya gini, kalau saya bikin lukisan gambarnya ibu dan anak, tapi judulnya saya bikin karena doa ibu. Dia pengusaha besar, lihat dia tergugah karena doa ibu saya bisa begini. Dia beli judul, tapi melihat gambarnya juga bisa kan, terobsesi kan gitu. Kayak hal kayak gitulah. Di luar banyak gitu orang melihatnya, kan coba ceritain maknanya apa sih, semak kayak gini ceritain. Oke, saya ambil. Itu ada banyak sekali yang gitu. Terus saya lihat kayak gitu hasilnya tuh bukan dari secara visual aja, tapi dia lihat maknanya apa sih nih. Oke, sebentar kan. Kita mulai memasuki dunia semak. Yang sekarang dalam tanda petik saya lihat akan menemukan sesuatu di semak. Nah ini mulai gimana loh sampai menemukan semak? Jadi mulainya tuh tahun 98. Saya ingin pameran tunggal, direncanakan pameran tunggal di Jogja. Di 3 tempat kan, sebetulnya 3 tempat. Jogja, Jakarta, Kanada. Ini penawaran dari pihak yang mengontrak saya. Karena kemudian dia lihat potensi, kemudian intinya sih mungkin menguntungkan buat dia gitu ya. Tapi saya maklum karena saya ketemu pedagang kan. Akhirnya kita 3 tempat ini kita setting semua. 98 saya survei ke Jogja, cari tempat, kemudian dapat tempatnya, kemudian deal, udah pameran situ. Nah, dalam perjalanan bolak-balik ke Jogja, saya ketemu dengan seorang pendeta. Saya Muslim. Waktu itu naik kereta api atau? Kereta api. Pakai Argo Wilis kalau nggak salah. Malam, siang, pagi. Pagi. Dan dari Jogja? Dari Bandung. Oke. Kata beliau, saya sih tugasnya sebagai pendeta di Solo, lupa saya namanya.
Akhirnya ngobrol-ngobrol, Dek, kerjanya apa? Saya nih gini. Oh bagus. Positif, bagus. Wah dulu mungkin tahun berapa gimana lu bisa liatin sama dia. Karena macam-macam gambarnya kan. Ada ini, ada ini. Dia lihat cuman itu sengaja macam-macam ya. Terus ini judulnya apa nih? Dia tanya judul langsung. Oh ini judulnya bunga. Ini apa? Vas, terus ada bunganya ya kayak gitu aja. Akhirnya dia bilang, tertarik nggak memiliki judul yang positif semua gitu. Ya, oh ya, apa itu? Positif dalam arti maknanya positif dia bilang. Contohnya dia sebutin badai pasti berlalu. Terus kalau gambar perahu jangan dibilang perahu. Orang jelas itu lihat perahu kan. Tapi lebih mendalam kalau disebutin bawa rezeki. Judulnya itu. Makanya jarang perahu itu jarang sekali. Kemudian juga semak juga. Kalau bunga itu indah pasti kan dia bilang. Ya Pak, dia bilang gitu. Kalau semak itu indah, Anda berpikir nggak? Ya berpikir juga Pak, semak itu indah gimana? Istimewa artinya. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang menarik. Semak itu indah. Kalau bunga itu indah tuh udah biasa. Tapi ini ada yang luar biasa kalau semak itu indah. Ya ceritain sama dia. Bahwa semak itu kumuh. Anda lihat di kereta api, lihat di YouTube jendela. Tapi memang saya pikir-pikir dalam perjalanan berapa jam itu? 9 jam ya. Masuk saya tuh. Kata semak itu dari dia. Dari mulai awalnya dia cerita tentang judul sampai maknanya, habis saya sama dia. Saya terima nih judul dia nih. Dan benar juga nih orang gitu kan. Secara logika, secara ini juga bahwa semak itu dianggap kumuh, kemudian jelek, berantakan, nggak dianggap. Kalau keluar rumah yang dilihat bunga dulu, berkembang nggak bunga kita di halaman, pasti itu dulu. Tapi kalau semak pasti diacuhin gitu. Tapi kalau di cropping kata dia bilang, dilihat, pakai lensa itu, ada bagusnya loh, ada bunga ungunya, bunga liar padahal tuh, tapi bisa manis lah gitu ya. Nah itu kadang-kadang saya kadang-kadang digambarkan ada dikit kan, gitu ya, mempermanis ini tempatnya. Jadi memang saya tuh mengutamakan satu tentang maknanya, karena orang makna itu, jadi jangan sembarangan memvonis orang atau jangan menganggap remeh pada orang, jangan merendahkan orang lain dalam hidup ini. Nah, kita hargai saja seperti semak ini, umuh gitu tapi ada manisnya, ada baiknya loh, ada fungsinya loh dia. Misalnya menjaga erosi tanah misalnya gitu kan, mungkin lebih baik daripada apa-apanya gitu kan. Makanya dibilang itu intinya hidup itu harus saling menghargai. Itu yang masuk ke saya dari dia. Jadi sampai hari ini dari tahun 97 sampai sekarang saya semak itu bukan unggulan ya, memang pegangan saya itu adalah hidup saling menghargai, itu satu nggak ada masalah ya kayak gitu. Kemudian setelah itu mulai dijelmakan dalam karya terus itu semua itu betul. Ada satu buku sebetulnya yang untuk evaluasi itu judulnya pun secara warnanya berkembang berbunganya, judulnya itu, temanya itu Pak Mamanur almarhum yang sama Pak Bambang Subarnas, dia yang bantu saya untuk menyusun buku ini. Tapi karyanya memang jauh berbeda. Yang tahun itu antara kurun waktu 97 sampai 2006 lah, itu mungkin 2007 itu tipikalnya beda dengan tampilan yang sekarang. Mungkin ada perkembangan teknis, perkembangan masukan ke karya saya, ke diri saya, warna lebih cerah sekarang gitu ya atau gimana. Tapi memang dari dulu itu warnanya cerah, orang bilang. Kalau saya udah biasa gitu, karena memang saya terbiasa dengan warna begitu ya. Mungkin senang juga sama warna-warna dasar gitu kan? Betul, yang primer itu. Betul. Tapi saya pilih primer mana nih, yang vermilion lah, merahnya nih, bukan yang medium atau yang biasa gitu ya, bukan cadmium atau yang mana gitu. Tapi makanya
Tapi sekarang tambah lagi berkembang, ada fluorescence, saya kasihkan warna hijaunya nggak hijau biasa gitu ya. Itu perkembangan dari sekarang ini, belakangan ini gitu. Tapi memang kalau saya akui bahwa saya senang warna, mengolah warna gitu. Dan saya punya prinsip, warna itu semuanya bagus. Bagaimana kita meramunya, bagaimana kita mengkomposisikannya saja. Nggak ada warna yang jelek sebenarnya. Warna hijau tai kuda atau warna hijau lumut yang kusam ke abu-abuan. Pelukis siapa tadi? Waiki. Abu-abu tebal juga kan. Tapi kan menarik kan, sudah dikomposisi menarik, kita akui kan. Jadi warna itu sebenarnya tidak ada yang jelek. Kan ada, warna jelek ini. Nggak ada, itu kembali ke selera orang, subjektif sekali gitu. Kemudian saya juga punya prinsip akhirnya, bahwa karya lukis itu tidak ada yang jelek, yang ada suka atau nggak suka. Makanya pameran saya ke depan tuh like or dislike gitu. Itu yang saya buka nanti itu. Jadi bebas, orang dengan bebas ngomentarin karya kita. Si A bilang begini, B begini, kita terima aja semua tuh, sebagai masukan gitu. Tapi untuk warna pasti akan juga menjaga kualitas tertentu dari si kemunculan warna itu kan. Untuk merek tertentu pasti dalam perjalanan itu ya. Dalam perjalanan. Karena mahal kan. Mahal, tapi sekarang kan udah beda. Buatan Inggris, sekarang udah buatan China. Jadi kita akan berpikir kadang-kadang mendua kan, buatan China kuranglah kualitasnya. Padahal itu merek Inggris, tapi diproduksi di mana gitu sekarang. Jadi gini, kalau saya kan bekerja dengan akrilik medianya. Jadi saya pilih merahnya, saya pakai merah Winsor misalnya. Atau pakai ini, cukup pakai Amsterdam, cukup pakai Meris, cukup pakai Tesla atau beberapa merek gitu ya. Nggak ada masalah. Yang penting warna yang kita unggulkan itu untuk aksen itu ada. Itu yang muncul. Selama masih akrilik, nggak ada salahnya dipilih gitu. Kalau saya, prinsip saya loh. Pernah mencoba cat minyak dan cat? Awalnya cat minyak dulu. Oh gitu. Bau satu rumah tuh saya. Iya pasti. Mohon maaf, saya kerja dulu di belakang. Baunya sampai ke sini tuh. Baunya itu, baunya tuh nggak kering lagi. Jadi saya mau menimpa warna berikutnya. Agak lama. 2 hari. Itu ada media hardener pengerasnya itu ya, mempercepat pengeringannya kan ya. Tapi nggak membantu juga, ternyata akrilik saya lebih cocok. Ini kan 1 malam udah bisa timpa warna kedua, atau sore udah bisa warna kedua. Itu warna kedua. Jadi memang saya, karena saya memang banyak main warna sebetulnya. Kayak ada pengaruhnya sih, kayak ini kan mantu saya nih, saya ajarin berkarya. Ini mantu nih. Yang Dina ini. Dina nih. Mantu pertama, dia bisanya, saya selalu bilang, Anda bisa apa? Kasih kanvas 5. Oh dia gambarnya gini. Oh itu kamu udah kamu gitu aja. Dari 5 itu semua ada kesamaan, tipikalnya, karakternya gitu ya, kemampuannya secara teknis ini. Itu ada berapa banyak dari karya, ada mungkin di dalam, di atas, gede-gede gitu. Jadi memang saya terima orang kalau bilang, oh kamu suka main warna ya, gini-gini. Ya, saya ya gitu. Tapi saya punya prinsip akhirnya bahwa karya lukis itu, terutama karya lukis itu tidak ada yang jelek atau ada yang bagus. Yang ada suka atau nggak suka gitu. Dasarnya gitu. Nah sudah itu ya saya nggak ini, cuma saya lihat lah orang yang suka bilang, wah ini menarik bagus. Tapi kalau nggak suka, anak gue juga bisa kayak gini. Gitu. Ya gitu ya kadang-kadang. Tapi kita terima aja dengan hati dingin kayak gitu kan. Pameran juga. Ya kalau dari segi harga itu berapa yang pertama terjual dan kemudian menyemangati akang, kemudian fluktuasi atau mungkin punya minimal, atau ini tidak ingin dibicarakan? Nggak apa-apa, saya terbuka orangnya. Iya. Pertama kali saya pameran di Jakarta tahun 97 itu diberi orang 15 juta, 97 kan. Ukuran 70 kali 60. Tapi pakai frame kan. 15. Tema objek Bali Pelangi judulnya. Saya masih ingat. Itu di World Trade Center di Sudirman. Saya diajakin Pak Tatangganal almarhum. Ada beberapa teman yang suka pameran, ikut.